Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Bagi penggemar channel video ini yang selalu kita buat ajaran-ajaran firman Tuhan supaya kita sama-sama semakin memahami bagaimana punya cara yang benar bisa datang menyembah Tuhan. Bagaimana kita punya cara di dalam keibadahan itu ada jawaban daripada Tuhan, bisa kita bersujud, bersempuh, berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudariku kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita semakin dewasa introspeksi diri tentang apa yang terjadi dalam kesalahan-kesalahan di diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak rencana daripada Allah. Mari kita semakin introspeksi diri, mari kita semakin mempelajari dan memahami datang di saat menyembah Tuhan, di saat ibadah di gereja, maupun ibadah kepribadian ataupun kebaktian malam dimanapun saudara-saudaraku kasih dalam nama Yesus Kristus. Sehubungan menjelang akhir zaman ini sudah semakin banyak yang kita rancang, rintangan-rintangan kita hadapi oleh perbuatan kuasa-kuasa kegelapan. Penting ada pemahaman semakin kita dewasa mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Umat-umat yang percaya kepada Yesus dimanapun keberadaan Anda, saudara-saudaraku. Khotbah firman ini saya buat tidak memandang gereja. Dan barang siapa yang menonton video ini, semoga kita diselimuti Tuhan. Semoga hikmat kasih karunia pengajaran daripada Allah yang akan menggenggam pemikiran kita semakin paham datang menyembah Tuhan. Salah satu cara menyembah Tuhan itu bukan bisa main-main. Jangan kita coba-coba. Datang mengundang hadirat Tuhan, datang menghadap kepada Tuhan. Bersujud, bersempuh, berdoa, beribadah, jangan main-main saudara-saudara. Kalau hanya sekedar absensi, datang menyembah Tuhan lebih bagus nggak usah. Tetapi hendaklah kita datang rendah hati kepada Tuhan di saat datang ke mesbah Tuhan. Tulus, hati terarah dan tertuju kepada Tuhan. Jangan salah paham. Malam ini saudara-saudaraku kasih dalam nama Yesus Kristus, belajar kita kembali firman Tuhan, di mana nanti kita pelajari bersama. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman, kita dulu sedikit bernyanyi mengundang hadirat daripada Allah, mengundang kuasa keajaiban keilahian, mujizat yang nyata dari Maha Tinggi Raja alam semesta Yesus Kristus, supaya kita menerima kodrat ilahinya nanti saudara-saudara. Ajar ku mengerti sesuai rencanamu, ajar ku berharap hanya padamu, bimbinglah jalanku sesuai rencanamu, ajar ku mengerti padamu Tuhan, Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhan
berikan di dalam hidupku ini, seturut kehendak-Mu terjadilah, Bapakku. Heran segala rancangan-Mu, Tuhanku, ajaib perbuatan-Mu. Engkau sanggup memulihkan dan apa dalam hidupku, seturut kehendak-Mu terjadilah, seturut rencana-Mu terjadilah. Haleluya, 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 Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, antar segala doaku dan ibadahku malam ini. Di saat kami belajar firman kebenaran daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan yang menonton video ini Bapa yang baik, curahkanlah hikmat pengertian pengajaran belajaran firman daripada Tuhan, membawa akan keselamatan kami yang sesuai kehendak rencana daripada malam ini. Kami percaya ada kuasa daripada Tuhan, kuasa keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata dari tempat yang maha tinggi Raja alam semesta, yang menyelimuti kami dengan kuasa Roh Kudus daripada Allah Bapa Surgawi. Jiwa dan tubuh kami persembahkan di hadapan daripada Allah, menjadi persembahan yang layak dan sejati di hadapan Tuhan. Mendengarlah Engkau Bapa dan melihat atas segala permohonan doa kami saat ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Engkau. Hormatlah Bapa bagi kemuliaan daripada Yesus Kristus, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Malam ini kami menginginkan kuasa roh hikmat pengertian pengajaran dari tempat yang maha tinggi, keajaiban ilahi, kuasa hikmat kasih karunia luar biasa daripada Bapa Surgawi yang akan mengajari kami bersama. Dan barang siapapun Tuhan yang menonton video ini Bapa, hikmati mereka Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Sadaran tahu diri kami Bapa manusia tidak sempurna di hadapan daripada Allah, tetapi menginginkan penyelimutan keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus, supaya kami menerima kodrat ilahi daripada Allah Bapa yang maha tinggi Raja alam semesta Yesus Kristus. Malam ini kami berdoa pada hadapan Tuhan, terima dan perkenan kelah Bapa, berkatilah Bapa semuanya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, ada kuasa keajaiban ilahi, mujizat yang maha tinggi akan tercurah bagi kami maupun menonton video ini, yang akan kami dihikmati dan kami diampuni. Semakin dewasa akan kami mengerti rencana kehendak daripada Allah. Hanya di dalam Bapa Putra Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur dan percaya malam ini. Haleluya Roh Kudus. Amin. Salam saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Siapa penggemar video channel ini? Udah selalu kita buat ini tentang kebenaran firman Allah, yang kita percayai bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Khotbah firman ini pada khususnya yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu kita buat di channel TV di media sosial ini, supaya semua dapat terjangkau dan siapapun yang menonton. Mari kita pahami bersama, saudara dengan saya, kita sama-sama belajar bagaimana kita memahami datang sebenarnya menyembah Tuhan. Bagaimana sebenarnya datang berteduh kepada Tuhan. Bagaimana cara meminta kepada Tuhan. Bagaimana cara kita memohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan dan diampuni segala noda dan dosa kita. Terkadang kita tidak sadari. Ini penting ada pemahaman. Kenapa? Jelang akhir zaman sudah kita lihat sendiri di media sosial.
apapun yang terjadi antara kita lah yang mengetahui semua. Kenapa? Karena kuasa kegelapan semakin tinggi. Roh penyesat semakin tinggi. Tipu daya iblis semakin tinggi. Hati-hati. Penting ada pemahaman secara mendalam. Banyak orang berkata orang kita Kristen. Banyak orang berkata orang kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ikut Yesus itu adalah sungguh enak. Bahwa ikut Tuhan Yesus itu sungguh sukacita, suka meriah. Bahwa ikut Yesus Kristus itu menjadi jangkauan dan menjadi jaminan masuk surga. Ini penting kita pahami. Bagaimana kita punya cara masuk ke kerajaan surga kalau tidak memahami cara menyembah Tuhan? Kalau tidak menuruti aturan-aturan daripada kita Injil, pemeteraian pernyataan firman. Mungkinkah kita menerima kerajaan surgawi? Secara logikanya, saudara-saudari. Banyak orang berkata, aku mengenal Tuhan Yesus. Tuhanku Yesus Kristus. Betul. Tapi di dalam firman Tuhan itu dikatakan mengenal Tuhan Yesus Kristus itu harus memahami firman kebenarannya. Harus mampu mengikuti pemeteraian pernyataan firman. Baru itu kita benar-benar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus. Disitulah pengharapan kita menerima kerajaan surga, bukan kerajaan daripada api neraka. Jadi mari kita pahami saudaraku malam ini. Saya buat ini di media sosial memberikan arah-arahan. Kita belajar bersama supaya dewasa datang kepada Tuhan. Jangan sembrono datang kepada Tuhan saudara-saudariku. Supaya kita pahami. Pada malam ini saudaraku kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penting ada pemahaman saat ini. Ada pemahaman benar. Kita pahami secara matang, secara dewasa. Jangan lagi kita tertipu daya kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis. Hati-hati. Di sebuah keibadahan itu betul-betul hati yang tulus. Percaya Roh Kudus membimbing kita. Supaya kita paham apa Tuhan kehendaki, apa rencana Tuhan terhadap kita di saat kita berteduh kepada Tuhan. Banyak kadang dalam ibadah kita itu kalau tidak percaya dengan Roh Kudus, tidak paham cara mendewasan, kita beribadah di gereja. Pemikiran kita bahwa doa dan ibadah itu sudah Tuhan jawab. Belum tentu. Belum tentu. Tapi adanya pernyataan firman, berdoalah kamu dengan Roh Kudus di saat menyembah aku. Persembahkanlah jiwa dan tubuhmu kepada aku, kata Tuhan, dengan berdoa dengan Roh Kudus. Itulah persembahan yang sejati di hadapan daripada Allah menurut kata firman Tuhan. Itu satu. Yang kedua saudara-saudariku. Setiap orang memahami rencana kehendak Allah, rencana Tuhan. Pasti dia tahu bahwa ikut Tuhan Yesus itu bukan mudah. Ikut Tuhan Yesus itu harus siap menderita, bukan menjadi senang. Ikut Tuhan Yesus itu bukan menjadi seperti terus senang, berkat, kaya, segala macam. Tidak. Firman Tuhan berkata panggilan untuk menderita. Jangan salah. Jangan keliru kita datang menyembah Tuhan melalui firman-Nya. Bahwa ikut Tuhan Yesus adalah siap menderita. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, biarlah orang mati mengkebumikan orang mati. Supaya kita pahami. Jangan salah kita beribadah kepada Tuhan. Jangan salah kita sepertinya datang ke gereja. Waduh, amit-amit cabang baik. Begitu suka meriahnya. Tetapi di saat firman mulai berjalan, mulai ngantuk. Hati-hati. Menurut firman kebenaran daripada Allah bahwa Yesus itu adalah siap menderita. Bukan mau terus. Wah, senang, tenang. Tetapi bisa kita tenang, senang sesuai dengan firman Allah. Kalau kita sanggup melakukan pernyataan firman pemeteraiannya apa yang tertulis dalam kitab Injil.
Kenapa Tuhan mengingatkan itu? Supaya kita jangan manusia menjadi seperti manusia yang munafik. Hendaklah rendah hati datang kepada Tuhan, rendah hatilah kepada sesama. Teruslah mengarah kepada Tuhan, berdoa. Percayakan Roh Kudus membimbingmu supaya doa itu terarah dan tertuju datang kepada Tuhan. Sehingga jawaban doa daripada Allah dapat menjawab doa kita semua, saudara-saudaraku. Menerima hikmat kasih karunia jamahan tuntunan Roh Kudus, menerima keajaiban ilahi, menerima kodrat ilahinya. Kita semakin dewasa mengerti menyembah Tuhan. Supaya kita jangan tersesat. Menjelang akhir zaman ini sudah banyak penyesat sekarang. Hati-hati. Saya pribadi pun dengan saudara sesama kita belajar bersama. Mari mengubah karakter kita datang menyembah Tuhan seperti yang biasa-biasa. Mari semakin tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita, pemikiran kita menyembah Tuhan melalui firman perkataan Allah. Jangan sembrono. Bisa saja kita di dunia di tengah orang datang ke gereja menyembah Tuhan begini, itu sekadar menjadi hanya dunia yang melihat. Sekadar menutupi absensi datang ke gereja. Kewajiban datang ke gereja. Tapi mari kita mengubah karakter ke depan. Kalau datang ke gereja, tuluskan hatimu tertuju dibimbing oleh Roh Kudus. Karena ikut daripada Yesus Kristus harus siap menderita. Tetapi kita siap menderita ikut kebenaran Tuhan di bawah kolong langit di atas bumi ini. Selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit di atas bumi di Tuhan berikan. Maka kita menerima kekekalan keabadian. Di kelak penghakiman yang terakhir Tuhan berikan. Ia akan menerima kerajaan surgawi. Penting ada pemahaman pendewasaan. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya, saudara-saudaraku. Kita belajar bersama karena ini pesan Tuhan. Supaya tidak banyak jemaat ini sesat. Supaya tidak banyak jemaat ini keliru datang menyembah Tuhan. Coba perhatikan dalam firman Tuhan, di situ tertulis katakan, aku melihatmu beribadah. Aku melihat berdoa. Namun hatimu kepada saya tidak. Melihat kepada dunia. Siapa engkau? Aku enggak mengenalmu, kata Tuhan. Penting ada pemahaman pendewasaan menjelang akhir zaman ini. Percayakan Roh Kudus di saat berdoa kepada Tuhan, di saat menyembah, beribadah, bernyanyi kepada Tuhan, melainkan di saat menjabarkan firman kebenaran daripada Allah. Menurut pribadi saya, saudara-saudaraku, sekiranya aku datang menyembah Tuhan di gereja beribadah, saya tidak percaya dengan Roh Kudus bahwa doa dan ibadah saya tidak Tuhan jawab. Tidak Tuhan jawab. Karena dikatakan Roh Kudus yang mengantar doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Untuk menghadapi tipu daya muslihat iblis. Tipu daya iblis. Roh penghalang di udara yang menghalangi doa manusia. Roh Kuduslah yang menghantar doa kita kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam murid-murid daripada Allah. Pemberita-pemberita Injil. Amanat agungnya ke seluruh dunia. Beritakan Injilku ke seluruh dunia. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Allah. Jadi tidak ada kita gunanya datang menyembah Tuhan beribadah di gereja kalau nggak penuh percaya dengan Roh Kudus. Sia-sia. Tapi mari belajar ke depan, semakin meningkatkan keproporsionalan kita datang kepada Tuhan menyembah Tuhan semakin dewasa. Saat ini belajar kita dengan nama Roh Kudus datang menyembah Tuhan. Jangan tidak kecewa. Roh Kuduslah yang mengubah karakter manusia baik ataupun yang semakin memahami rencana Tuhan. Roh Kuduslah yang mengajari kita, mendewasakan kita. Percayalah. Ini pesan-pesan Tuhan kepada kita menjelang akhir zaman. Siapa bilang ikut Tuhan Yesus enak? Siapa bilang ikut Tuhan Yesus terus kaya, terus senang, terus berbangga hati? Boleh terjadi itu. Kalau sanggup kita melakukan penyertaan, pemeteraian firman Allah. Kalau hanya katakan Yesus, Yesus, tidak melakukan kebenaran Tuhan, hanya ngomong doang, sama dengan bohong. Itu di dunia itu orang bisa lah.
Baheba si anu itu bah. Karena di gereja itu nggak pernah absen. Ibadah itu nggak pernah absen. Kalau pandangan semata dunia memang mantap lah katanya. Namun pemahaman di saat menyembah Tuhan datang bersujud berseru kepada tidak ada sama sekali. Hati-hati hikmah dunia, hati-hati keajaiban dunia, hati-hati mujizat dunia saat menyembah Tuhan. Supaya kita memahami. Ikut di jalan kebenaran daripada Allah itu sebenarnya bukan mudah. Tapi Tuhan mengingatkan. Berdoalah kamu dengan nama Roh Kudus dan belajarlah dengan firman perkataanku. Berpadanan dengan Injil Kristus. Dan lakukanlah. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Allah. Bukan hanya pendengar. Inilah Tuhan izinkan kepada kita mematung banyak percaya kepada Yesus Kristus. Siapapun yang menonton video ini, saudara-saudaraku dengan saya sama belajar. Saya dengan saudara-saudaraku tidak luput segala dosa. Satupun manusia tidak ada yang sempurna. Satupun manusia tidak ada yang tidak luput dari dosa. Bahwa kita manusia sudah berdosa kepada Tuhan. Kalau ada orang mengatakan dirinya saya tidak berdosa, saya paling dekat kepada Tuhan. Itu bagi saya manusia orang munafik. Sama seperti orang Farisi. Penting ada pemahaman pendewasaan datang berseru berserah kepada Tuhan. Bisa datang menyembah Tuhan, jangan main-main lah. Supaya tidak menambah dosa lagi, saudara-saudariku. Percayalah dengan nama Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Yakinkah firman Tuhan yang dijabarkan oleh hamba pelayan Tuhan, yang diberitakan di saat menyembah Tuhan, di saat bersekutu beribadah di mezbah daripada Allah. Bahkan hamba pelayan Tuhan pun yang menampilkan berita Injil perkataannya bagi seluruh domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan, baik suci daripada Allah. Mari dong, percayakan Roh Kudus di saat memberitakan Injil kebenaran daripada Allah. Injil perkataan ini adalah bukan karangan manusia. Injil perkataan ini bukan nubuat manusia, melainkan nubuat daripada Allah, dinubuatkan kepada muridnya, rasul-rasulnya. Melalui tuntunan Roh Kudus, keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata dari Maha Tinggi Raja Allah semesta oleh Yesus Kristus. Supaya tidak keliru. Siapa pun menonton video ini, mari semakin kita pahami datang menyembah Tuhan. Bukan seharusnya harus tiap hari ikut ibadah. Tiap hari ikut ibadah, tiap hari datang ke mezbah. Tetapi pemahaman penyembahan Tuhan tidak mengerti sama dengan dosa. Memang firman Tuhan berkata, jangan hendak kau tinggalkan peribadahan, betul. Tapi saat datang beribadah kepada Tuhan, tulus hatimu terarah tertuju kepada Tuhan. Apapun dosamu yang terjadi. Karena manusia satu tidak sempurna. Semua manusia tidak luput segala dosa. Hati-hati sekarang akhir zaman ini. Roh penyesat tinggi, menyesatkan manusia, membingungkan pemikiran manusia, supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Kita belajar dalam firman kebenaran daripada Allah malam ini, bukan karena dari kepintaran, tidak. Tadi kita meminta roh hikmat, pengertian, pengajaran tempat yang maha tinggi. Supaya kita menerima keilahian, mujizat, keajaiban nyata dari maha tinggi. Menerima kodrat ilahinya untuk menyelimuti kita, menjagai kita. Di saat datang kuasa kegelapan menggodai pemikiran kita. Kita percaya dengan Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan yang tulus terarah tertuju. Bagi saya datang ke gereja, kalau tidak percaya saya dengan Roh Kudus ibadah, lebih bagus saya nggak ke gereja. Karena bisa saya jangkau itu bahwa ibadah saya tidak Tuhan jawab. Karena saya tidak percaya dengan Roh Kudus. Penting ada pemahaman pendewasaan datang kepada Tuhan. Hamba pelayan Tuhan dimanapun berada saat ini, saudara-saudaraku. Mari semakin kita pahami kehendak rencana Tuhan. Penting ada pemahaman pendewasaan yang benar.
Hati-hati kuasa kegelapan dunia menyelimuti pemikiran kita. Hati-hati tipu dayanya. Apalagi di saat kita datang di mesbah Tuhan. Di saat kita datang di mesbah Tuhan itu, bahwa kuasa kegelapan menyerang. Supaya kita terganggu datang menyembah Tuhan. Supaya kita terganggu mendengar firman kebenaran daripada Allah. Dia menyerang terus itu. Di saat kita berteduh kepada Tuhan, kuasa kegelapan terus menyerang. Mencari mangsa supaya kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Pada malam ini saudara-saudara, mari kita pahami. Mari kita buka firman Tuhan pada malam ini. Benarkah ikut Yesus itu menderita? Benarkah ikut Tuhan Yesus itu menderita? Tetapi di balik penderitaan itu, kalau kita dapat seperti Tuhan rencanakan bagi kita melalui firman-Nya, melakukan kebenarannya, maka kita menerima kekekalan, keabadian, kehidupan yang kedua kali. Kita bisa di saat kelak penghakiman terakhir yang Tuhan buat, kita menerima kerajaan surga, bukan menerima daripada api neraka selama-lamanya, saudara-saudara. Itu terjadi. Saat ini mari kita kejar perkara-perkara yang di atas. Mari kita percayakan diri kita dengan Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, supaya kita didewasakan. Ikut Tuhan Yesus itu bukan mudah. Bahkan Tuhan Allah berkata, jangan sembrono kali kamu mengatakan namaku Yesus dalam hatimu, tapi kalau tidak dari jalannya. Penting ada pemahaman pendewasaan. Biar singkat doa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru. Singkat doa itu tapi tulus hati terhadap tertuju. Yakin kita dibimbing Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan. Pasti itu Tuhan jawab. Buat apa kita berdoa panjang-panjang ke sana, panjang-panjang ke sini. Namun penghayatan, pendalaman di dalam doa itu datang kepada tidak ada kita pikirkan. Mari semakin kita pahami saudara-saudaraku yang saya iman sekasih pada dimanapun berada. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Sudah lama media ini saya buat terus. Tidak pernah saya katakan ini subscriber. Saya nggak mau. Saya nggak mau subscribe ini. Share, like kepada seiman sekasih supaya memahami datang menyembah Tuhan. Kenapa? Saya larang subscriber. Saya bukan menjual firman, bukan mengobrol firman. Saya bukan tukang akrobat, tidak. Saya memberitakan Injil yang sebenarnya daripada Tuhan. Melalui kuasa kodrat ilahi daripada Allah, keilahiannya, mujizat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus Raja alam semesta. Saudaraku dalam nama Yesus, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis. Benarkah ikut Tuhan itu menderita? Supaya kita baca firman Tuhan, saudara-saudara, siapa pun menonton video ini. Timotius pasal yang kedua. Timotius pasal yang kedua. Sesuai dengan Roh Kudus nanti. Berikutnya ialah panggilan untuk ikut menderita. Panggilan untuk ikut menderita. Supaya jelas. Ayat 2 berkata, pasal 2 berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Inilah yang kita pahami. Sebab itu Tuhan memesankan kepada kita. Kenapa saya buat ini di media sosial? Supaya semua memahami tentang ajaran firman Tuhan ini. Maka belajarlah berdoa kepada Tuhan dengan nama tuntunan Roh Kudus, saat ibadah, saat menyembah, saat berdoa pribadi lepas pribadi di rumah. Ingat, ikut Tuhan itu bukan mudah.
Siapa bilang ikut Tuhan mudah? Enggak. Ikut Tuhan itu menderita, tapi pertolongan penyertaan tangan Allah menolong kita. Apapun penderitaan itu kita lakukan. Karena kita belajar demi belajar mengikuti jalan kebenaran daripada Allah. Pemateraian firman. Belajar demi belajar mengucap syukur kepada Tuhan walaupun tidak semaksimal itu. Coba kita baca, kita ulangi Timotius pasal kedua. Perikopnya panggilan untuk ikut menderita. Nah, kita pahami ya. Sebab itu, hai anakku kata Allah, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maka di saat kita berdoa kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus, minta kasih karunia tuntunan Roh Kudus keilahian. Berdoalah dengan percaya Roh Kudus jiwa dan tubuhmu persembahkan di hadapan daripada Allah. Bukan nilai mata uang Tuhan butuhkan datang menyembah Tuhan. Itu tahap kedua. Jiwa dan tubuh kita inilah yang Tuhan butuhkan di saat kita menyembah Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus. Bah kita pahami. Kalau ada penilaian mata uang perpuluhan persembahan untuk dana operasional mesbah gereja, itu pun milik bersama. Bukan menjadi milik pimpinan gereja, tidak. Supaya kita pahami semua. Ini menjelang akhir zaman. Coba kita perhatikan sekarang apa kata firman selalu saya buat. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hati-hati. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Ini hati-hati. Ini perkataan firman Tuhan ini. Banyak terpanggil, sedikit terpilih, terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Ini perintah Tuhan yang paling tajam bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kita tidak menjadi manusia yang munafik di hadapan daripada Allah. Supaya tetap berteduh kepada Tuhan, teguh percaya Roh Kudus. Membimbing kita di saat berteduh kepada Tuhan, bersempuh kepada Allah. Kita adalah baik suci daripada Tuhan. Kita adalah domba jemaatnya. Bukan gereja baik suci. Gereja itu mesbah. Baik suci dikatakan Tuhan dalam kita adalah jemaatnya sendiri. Apa dikatakan dalam firman-Mu? Hai anakku, supaya kamu mengetahui bahwa tubuhmu itu adalah baik suci, ku kata Allah. Bahwa tubuhmu itu adalah baik, ku kata Tuhan. Dan milik daripada kuasa Roh Kudus. Jadi gereja Tuhan itu bukan gereja fisik bangunan. Gereja Tuhan adalah jemaat daripada Allah sendiri. Gereja adalah mesbah, kebersamaan datang bersempuh, menyembah Tuhan. Bersama hamba dan pelayan Tuhan dan bersama jemaatnya. Itu tempat peribadatan. Namun kitalah gereja daripada Allah. Bahwa gereja daripada Tuhan baik suci, jemaat daripada Allah. Bahwa kita pahami semua. Penting ada pemahaman. Maka dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maka kita saat menyembah Tuhan percayakan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu artinya adalah karunia daripada Allah, hikmat daripada Yesus. Maka percaya dengan Roh Kudus. Ingat saudaraku, berdua pun Anda di rumah Anda, di gereja pun ingat. Pribadi lepas pribadi ingat. Siapa nggak percaya silakan. Tapi Tuhan sudah mengingatkan. Ayat 2 berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Kalau kita sudah merasakan ada jamahan Tuhan, ada jamahan Roh Kudus, ada sentuhan Roh Kudus saat menyembah Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan. Penting Tuhan berkata,
Ajarkanlah itu kepada orang-orang yang layak dipercaya. Kalau saudara-saudara sudah menerima tuntunan Roh Kudus itu Anda, tidak salah Anda ceritakan itu kepada sama-sama jemaat. Supaya semua memahami, mengerti, datang menyembah Tuhan. Tidak keliru, tidak sesat. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau kita sudah menerima bimbingan Roh Kudus, di saat kita belajar firman Tuhan, sudah Roh Kudus mengajari kita. Tapi ingat, berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, minta roh hikmat, pengertian, pengajaran dari tempat yang maha tinggi oleh Yesus Kristus. Supaya kita menerima keilahian mujizatnya, supaya kita dapat diselimuti kodrat ilahi, keajaibannya. Sehingga Roh Kudus mengajari kita, cakep kita mengajar kepada orang-orang yang seiman sekasih padan, supaya memahami, datang menyembah Tuhan. Ini firman Tuhan berkata, panggilan untuk ikut menderita. Ikut Tuhan itu menderita kok. Kenapa? Karena begitu besar kuasa kegelapan. Tipu daya iblis menyelimuti pemikiran manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya salah datang menyembah Tuhan. Mari semakin kita tingkatkan kedewasaan kita datang menyembah Tuhan. Mari semakin introspeksi diri, di mana kelalaian kekurangan kita, kenapa Tuhan selalu tidak menjawab doa-doa kita. Mari kita pahami, percayakan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun aku, ajari aku bagaimana aku cara menyembah Tuhan. Aku percaya. Sehingga Roh Kudus mengajari kita, mendewasakan kita. Kita paham datang menyembah Tuhan. Jangan si panggaron. Tuhan tidak suka melihat manusia si panggaron datang kepada Tuhan. Melainkan jeritan hati, tetesan air mata kita datang kepada Tuhan. Minta pengampunan segala kesalahan. Itu Tuhan inginkan. Atas kelalaian dan dosa kita lakukan pelanggaran kepada Tuhan. Rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama, rendah hati kepada Tuhan. Saudaraku dimanapun yang menonton video ini, supaya kita pahami semua. Di sini tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana saudara-saudara dengan saya kita memahami bersama menyembah Tuhan. Supaya kita menjadi layak di hadapan daripada Allah. Untuk menghadapi kelak penghakiman yang terakhir yang Tuhan janjikan melalui pernyataan firman. Apakah kita penghuni surgawi atau penghuni neraka? Jangan salah. Manusia 2 kali hidup. Kematian di dalam dunia, dihidupkan roh kita kembali di alam surga. Di saat kita hidup di bawah langit atas bumi, dipertanyakan di situ. Menjadi sebuah makhluk di hadapan daripada Allah. Apakah kita makhluk surgawi atau makhluk neraka nantinya? Kalau kita di dalam hidup ini, semakin hidup di dalam dunia ini, mari belajar demi belajar datang menyembah Tuhan. Walaupun tidak sempurna, walaupun belum paham, tapi semakin Roh Kudus nanti mendewasakan kita, memahami kita, semakin mengerti menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu mencari orang-orang yang berdosa, belum memahami, belum mengerti tentang menyembah Tuhan sebenarnya. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang munafik di hadapan daripada Allah. Hindari. Ayat 3 berkata, ikutlah menderita sebagai orang-orang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, dikatakan ayat 3 coba. Ikutlah menderita sebagai orang-orang prajurit yang baik dan yang baik dari Kristus Yesus. Jadikanlah dirimu menjadi sebuah prajurit. Ikut menderita, ikut kebenaran daripada Allah. Sebagaimana orang prajurit.
Dia tidak mementingkan pemikiran sendiri, kepribadiannya. Mari kita baca kesambung ayat 4, ayat 3. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seseorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seseorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian berkenan kepada komandannya. Begitulah kita, saudara-saudaraku, jemaat domba daripada Allah. Di saat kita datang mengerti, mulai menyembah Tuhan, mulai kita sudah menerima kasih karunia tuntunan ilahi. Sudah kita mengerti menyembah Tuhan bagaimana, apa ranah Tuhan, apa Tuhan inginkan di saat kita datang menyembah Tuhan. Sehingga kita dipenuhi dengan kuasa keajaiban kasih karunia hikmat melalui tuntunan Roh Kudus. Jadilah kita menjadi prajurit berjuang, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri dalam kehidupan. Sama seperti saya pribadi. Semenjak aku mulai memahami, mengenal kebenaran Tuhan, mengerti ada tuntunan Roh Kudus dalam kepribadianku. Sebab ini saya buat berita firman Tuhan di media sosial. Saya arahkan ini kepada sesama manusia. Saya arahkan kepada satu jemaat yang mengenal kebenaran Tuhan dengan saya. Supaya kita tidak tenggelam. Supaya kita bersama-sama datang mengarah kepada Tuhan. Saya pribadi tidak mementingkan kepribadian saya, tidak. Karena aku mengerti, memahami pesan Tuhan tentang menjabarkan firman Tuhan, membawa umat Tuhan kepada Tuhan sebenarnya, supaya tidak sesat. Sehingga saya buat. Tidak ada kepentingan pribadi saya di sini, tidak. Tapi ini pesan Tuhan. Ajarkan itu. Menjelang hari zaman roh penyesat banyak, dari ujung mana berdatangan menyesatkan umat-umat Tuhan supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Jangan salah bahwa ikut Tuhan Yesus harus siap menderita, ikut kebenaran daripada bentuk apapun. Namun berkat Tuhan tetap dicurahkan kepada manusia, tidak dibiarkan kelaparan. Saudaraku dalam nama Yesus, pada malam ini, marilah ini kita pahami, datang menyembah Tuhan, berseru bersempu di hadapan daripada Allah, percayakan kasih karunia tuntunan Roh Kudus, supaya kita menerima kodrat ilahi, supaya Tuhan mencurahkan keilahiannya, mujizat yang luar biasa untuk menyelimuti jiwa dan tubuh kita menghadapi gelora dunia, menghadapi tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Karena begitu cerdiknya iblis bagaikan ular, manipulasi manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah, supaya menerima kerajaan neraka di kelak penghakiman terakhir, bukan kerajaan surgawi. Karena bagi kuasa kegelapan itu Tuhan tidak memberikan pengampunan lagi. Di saat penghakiman yang terakhir, Tuhan sediakan, pernyatakan dalam firman-Nya. Hati-hati. Maka di dalam firman Tuhan berkata, kuatkanlah imanmu yang suci. Berdoalah engkau dengan dalam Roh Kudus. Berdoalah engkau dengan Roh Kudus, kata firman. Jauh secara badani lahiriah datang kepada Tuhan di saat menyembah Tuhan. Jauh secara kepandaian, kepintaran kita datang kepada Tuhan. Tapi percaya kalau Roh Kudus membimbing kita dalam keibadahan. Tulus, terarah, dan tertuju kepada Tuhan. Hati-hati. Supaya kita tidak termanipulasi perbuatan kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita pahami. Jadilah berjuang bagai prajurit di hadapan daripada Allah. Berjuanglah melawan tipu daya iblis. Berjuang melawan tipu muslihat iblis yang menenggelamkan pemikiran kita, yang menyuci otak-otak kita supaya ribet. Tapi kalau kita penuh percaya dengan Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus telah menyelimuti kita. Sehingga ada curahan keajaiban ilahi.
ada curahan Roh Ilahi bagi jiwa dan tubuh dan pemikiran kita. Di saat kuasa kegelapan ingin menyerang kita, bahwa kita sudah dipagari Roh Kudus. Sekalipun rintangan itu tetap ada, karena kuasa kegelapan ini memang iblis memang yang sangat susah dihadapi. Sebab itu Allah berkata, aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Mari saudara-saudaraku, jangan Anda kita pikir karena di dunia ini kita masih cukup lagi makan dikasih Tuhan, apalagi ada keadaan-keadaan hidupnya di dunia. Dia datang karena ada keadaannya hidupnya di dunia ke gereja. Bukan itu Tuhan kehendaki. Hati kita sendiri, hati iman kita, kepribadian kita kepada Tuhan. Bila kita menerima hadirat daripada Allah, bila kita menerima kuasa keajaiban daripada Tuhan, maka kita itu manusia rendah hati kepada sesama. Tak mau sombong ini, tak mau angkuh. Ngomong pun gak sembrono ini. Malah belas kasihnya ini tinggi. Tidak mau menghakimi. Itulah kita dibimbing kuasa keilahian Roh Ilahi melalui kuasa tuntunan Roh Kudus. Tidak sombong, tidak angkuh. Ini saya buat di publik saudaraku supaya kita memahami semua. Supaya tidak tersesat. Karena banyak penyesatan sekarang. Mari kita pahami. Sehingga Tuhan memberikan berkat-berkat setia kepada kita, menuntun kita di jalan kebenarannya. Sesuai dengan kali kita menerima daripada Tuhan apa Tuhan berikan. Saya pribadi saudara-saudariku, cukup penderitaan ku hadapi ikut Tuhan ini. Sangat menderita fatal. Saya pribadi. Tapi saya bertahan. Saya mencoba bertahan. Tuhan tolong aku. Tuntun aku Roh Kudus. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Dunia ini yang kau tahu kekuatan kuasa kegelapan. Tapi Tuhan tuntun kok. Tuhan memberikan supaya kita tahan. Datang hikmah kasih karunia berbicara melalui Roh Kudus. Semuanya anakku ada indah pada waktunya. Bahwa Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepada Dia, kata Allah. Sehingga kita mampu bertahan loh saudara-saudara. Bertahan. Saya pun dulu manusia yang jahatnya saudara. Karena Tuhan zamannya aku bisa mengerti buat begini. Saya rasa kalau kejahatanku daripada kejahatan saudaraku dulu, lebih jahat aku orangnya. Tapi Tuhan jama, Tuhan tuntun aku. Sehingga aku belajar dalam firman kebenaran. Mengerti rencana Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Walaupun aku belum sempurna di hadapan Tuhan. Walaupun aku tidak luput segala kesalahan dosa daripada Allah. Sebab itu aku berdoa, ampuni Bapa kekurangan ke hadapan Tuhan. Saya manusia tidak sempurna di hadapan-Mu. Kalau kita sudah memahami kebenaran Tuhan. Kalau kita sudah memahami Roh Kudus, hikmah kasih karunia. Kita jangan terus merasa tinggi bahwa kita sudah menerima hal itu. Tetaplah lakukan rendah hati kepada sesama. Tetaplah lakukan rendah hati kepada Tuhan, berdoa. Minta pengampunan dosa. Saat ini saya udah banyak ibadah manusia tidak mau lagi berdoa. Ampun itu segala dosaku. Lucu. Emangnya sudah sampai ke surga? Emangnya sudah lolos dari penghakiman daripada Tuhan? Saya baca selalu nonton di video aku di channel. Tak ada tempatku lagi manusia mengatakan saya ibadah datang ke gereja. Ampuni Tuhan segala dosa kami, jika ada lagi. Ini berbahaya. Hati-hati tipu muslihat iblis. Manipulasi iman manusia supaya tenggelam. Mari kita pahami, semakin mengerti kepada Tuhan. Kita ulangi firman Tuhan untuk terakhir ini. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus yang kita percaya.
maka berdoa minta kasih karunia tuntunan Roh Kudus menyembah Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau kita sudah dibenahi Tuhan, kita bijak kita menyampaikan firman Tuhan kepada sesama yang seiman sekasih. Kita cerdik, kita pandai mengajar, cakap namanya. Bukan dari kepandaian kepintaran kita, tidak. Karena roh daripada Tuhan berbicara kepada roh kita, menyampaikan ini kepada orang. Itu udah kata-kata di ayat 2. Ikutlah menderita sebagai orang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4 mengatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal kepeng hidupannya, supaya dengan demikian berkenan kepada komandannya. Artinya, ikutlah kita seperti itu supaya Tuhan berkenan kepada kita. Supaya kita menjadi layak di hadapan daripada Tuhan. Supaya kita menerima kelak penghakiman yang terakhir, menjadi penghuni surgawi, bukan menjadi penghuni neraka. Hati-hati saudara-saudaraku. Inilah seruan ibadah malam. Mari kita berdoa kepada Tuhan, beribadah yang jujur dan tulus kepada Tuhan. Jangan main-main datang ke gereja. Hindari hanya bentuk kewajiban dan sensi. Supaya tengok orang kita di dunia bahaya datang ke gereja. Pulang gereja mencertai orang. Jangan sampai terjadi begitu kita, saudaraku. Kalau kita sudah dimiliki Roh Kudus, roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah, oleh kodrat ilahinya, pasti Roh Kudus mengubah karakter kita, mengerti rendah hati kepada sesama, rendah hati kepada Tuhan. Karena sudah memahami program Tuhan, kita sudah mulai paham rencana Tuhan, kita sudah paham cara menyembah Tuhan, apa Tuhan kehendaki cara menyembah Dia. Itu hendaklah kuat. Kuncinya, pertahankan Roh Kudus membimbingmu dalam ibadah datang kepada Tuhan. Itu, percaya kau penuh. Percaya kita penuh kepada Tuhan di saat kita datang mau menyembah Tuhan, berangkat gereja. Sampai di gereja, berdoa. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, tuntun ibadah kami ini datang kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya menerima hikmah kasih karunia daripada Bapa kami yang Maha Tinggi, Yesus Raja alam semesta. Supaya kuasa kegelapan tidak menyerang. Itu penting, ada pemahaman. Penyadaran, pemahamannya datang kepada Tuhan, bukan karena si panggaron. Inilah malam ini saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus, berita Injil kita pelajari. Terima kasihlah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, dan terpujilah namanya di dalam Anak, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kerajaan Semesta yang melingkupi kita, menyelimuti kita. Mari kita pertahankan hidup kita datang menyembah Tuhan dengan rendah hati di hadapan daripada Allah, dan percayakan penuh roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan melalui bimbingan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita menerima kodrat ilahi, mujizat keajaiban yang luar biasa daripada Yesus yang akan menyelimuti kita, sehingga kuasa-kuasa tipu daya